Android-nya pakai apa? Pakai tadi Visual Studio pakai Android-nya. Apa tadi? Iya, Putri. Yang Jupyter Notebook itu nggak pakai Java, Bu. Oh, Kalau Jupyter beda. Notebook. Beda. Jupyter Notebook itu yang namanya Python. Python. Iya, Oke. Python, ya. Java itu ada kelasnya juga, Java. Dulu Ibu apa? Sempat apa bawa Android juga itu ke NetBeans-nya. NetBeans dia kita menggunakan Java. Tapi nanti itu membuatkan berbasis Android ya. Cuman apa ya? Kalau Android itu Ibu lihat setelah Ibu apa pernah Ibu jadi ininya, yang Ibu lihat yang muda-muda semua. Jadi sepertinya itu untuk kelas-kelas yang kelas pemuda lah, pemuda, yang apa? Jadi karena Ibu dulu mula apa tuh awal-awal adanya Android, Ibu salah satu ininya semacam ada apa tuh kayak apa ya? Kayak apa tuh biasanya kayak bukan tim ya. Sampai se-Indonesia gitu apanya apa istilahnya ya? Kayak kumpulan-kumpulan seperti itu ya. Jadi se-Indonesia, Sumatera Utara gitu-gitu ya. Cuman Ibu lihat lama-lama yang ikut itu adalah yang biasanya yang muda-muda. Jadi oke lah, game tingkatannya udah lebih apa kan gitu kan. Biasanya itu dia. Tapi mungkin di kita dipelajari tapi hanya sedikit-sedikit ya. Contohnya seperti Python-nya hanya seperti itu. Tapi itu pun oke lah ya. Oke, ini salah satu contoh implementasi algoritma backtracking pada aplikasi permainan internasional. Ada yang pernah main dam-dam? Yang mana dam-dam? Contoh kita lihat di sini ya. Ini dia. Ada yang tahu main dam-dam? Papan permainan, berikut gambar dari papan permainan dam-daman. Ada. Nah, ini kan kecerdasan buatan ya. Jadi misalnya apa itu? Ini seperti menganalisa sama ya, bagaimana supaya kalau kita main game itu apa time-nya kita bisa lebih cepat ya, gitu dia ya. Kita lihat dulu contohnya ini dam-dam ya, kok kayak papan ya. Membangun aplikasi yang dam-dam itu dibuatkan jadi algoritma di apa tuh ya diimplementasikan ke sebuah permainan sama kayak catur kan dibuatkan seperti kita apa itu main catur di komputer tapi kita seperti bermain catur dengan orang-orang yang sebenarnya kan gitu kan contoh di sini dam-dam mendukung multiplayer berarti ada ya multiplayer tahu ya dengan menggunakan pemrograman socket ya Java itu. Metode pengembangan ini adalah modelnya. Ini membangun model ya, apa itu membuat rancangannya. Di sini adalah permainan. Siapa yang bisa menjelaskan yang permainan? Ada yang bisa menjelaskan atau yang pernah bermain dam-daman ini? Ibu kurang tahu juga. Supaya memang benar seperti itu gitu loh. Ini di permainan dam-dam ini diimplementasikan dibuat dalam bentuk apa kayak dipindahkan lah ke dalam bentuk komputer ya. Contohnya di sini ada papannya, ini papannya, ada nggak contoh aplikasinya di sini ya tampilannya? Oh enggak, dia lebih ke apanya ya? Apa itu permainannya ya? Area-nya, bagaimana sih alur-alur permainannya ini gitu dia. Oh iya, oh ini dibuat dia ya. Jadi di sini ada nggak dibesarkan ya? Dibesarkan. Ada yang pernah main dam? Ini pemain satu, pemain dua, bantuan training aplikasi keluar. Ada yang bisa memainkan ini? Yang pernah main dam? Ada? Ayo kalau pernah, nggak usah apa. Karena memang nggak pernah main dam. Bagaimana ini bisa? Memang seperti ini dam itu, kira-kira. Iya. Ini udah di aplikasi dia pakai Java. Nah ini dia, ya. Jadi tampilannya seperti ini. Cuman permainannya memang seperti ini kalau dam. Ini tak startnya ya, mulai. Nah, tahap apa? Ini aktivitasnya, klik tombol menu satu pemain, sukses ya. Kemudian dua, ini dia, memakan bidak lawan. Ini dia. Ada yang pernah? Itu kayak main checkers itu yang warna hitam sama putih dia, yang kayak main halma, main lompat dia, makan bidak. Baru tahu ini kalau bentuknya kayak gitu. Memang seperti ini. Ya, bisa dibayangkan. Iya, ini bidak sebagai agen berada pada array. Jadi kan kalau misalnya
Kalau main ini ada coret-coretnya nggak? Seperti ini, 00, ini kan posisinya. Ini di contohnya, 00. Mata dia. Ini ya, apa semacam rumusnya ya. Skor, emang ada coret-coretnya? Ada yang pernah memainkan ini? Bidak raja merah, bidak normal biru. Ada seperti rumus seperti ini memang. Skor, skor. Oh ya, ya ada Bu. Kalau dia sampai ke Nah. bidak lawan kan, misalnya 2 kotak di belakang bidak lawan itu dia skornya 300. Kalau pernah saya mainkan itu, kayak gitu dia. Oh, yang kamu Cuman mainkan itu memang itu seperti ini dibuatkan. iya, iya seperti itu Bu. Cuman namanya bukan dam itu, kayak checkers gitu dia, putih sama hitam itu. Bidaknya kayak catur dia memang. Main langkah-langkah Oh, kayak main halma lah. oh. Kalau di kita apa permainan namanya nih sehari-hari? Apa? Kalau Supaya apa ya? iya, ibu memang nggak terlalu suka main main game ya. Cuman ini memang aplikasinya ke game. Jadi apa itu permainan-permainan itu dianalisa dia ya menggunakan metode apa gitu dia ya. Ini dia RW-nya supaya kita mengingat emang ini apa gitu ya. Nah, ini kayaknya bagus juga ya kalau di apa tuh dimasukkan ke Google Play, iya kan? Nanti setiap orang bisa bermain kan itu kan Google Play. Misalnya kalau kami dulu yang di tim Android itu membuatkan sebuah aplikasi, kita sampai diarahkan nanti sampai dibuatkan ke apa ya, dimasukkan ke Google Play. Tahu kan Google Play itu? Jadi nanti kalau orang apa tuh, kalau orang mendownload kan itu kan termasuk nanti nambah uang kita kan itu namanya ya. Kalau bisa dibuatkan ini kan, kemudian dipakai orang. Oke ya. Jadi di sini dia ibu hanya bercerita aja ya karena memang nggak pernah menggunakannya ya dan juga tidak tahu ya. Ya. Jadi di sini yang kita pelajari beberapa apa ini adalah nanti ke artificial intelligence. Cuman ibu perhatikan di semester 4 sudah masuk artificial intelligence. Sementara baru masuk ke analisa ya. Harusnya analisanya dulu. Jadi kalian itu harus diperkuat algoritma, dasar-dasar struktur data, dasar algoritmanya, pengkodingan, seperti misalnya ada Java-nya, ini kan Java ya, atau ada kalau Visual Studio kan beda lagi ya, kalau web beda lagi kemana ininya gitu ya, baru masuk ke ininya algoritmanya ya. Permainan ini digunakan untuk menghibur diri rutinitas sehari-hari, digunakan sebagai hubungan kenyamanan yang bersifat menyenangkan. Oke ya. Dalam permainan ini ada istilah single player and multiplayer. Multi kita bermain melawan orang. Oh, ini bisa bermain sendiri juga ya. Di mana tidak harus mencari orang menjadi lawan, tapi kita bermain dengan sama ya, sama kayak catur juga ya. Agen cerdas merupakan komputer, ya sama seperti kita main apa tuh catur bisa lawan kita komputernya gitu namanya ya. Untuk membuat AI dalam permainan diperlukan suatu algoritma yang membuat AI itu mengambil keputusan terbaik. Oh ya oke, merujuk ini ya, merunut baliknya. Di sini runut baliknya kenapa di sini digunakan backtracking-nya? Perbaikan dari brute force yang sistematis, pencariannya mengarah ke solusi. Ya bagaimana sama juga kayak main catur ya, mana lebih cepatnya ya mengalahkan lawan ya. Untuk fitur multiplayer ada namanya pemrograman soket. Oh ya ini soketnya ya. Dilibatkan soket programming, pemrograman bertujuan agar suatu program itu berinteraksi dengan yang lainnya. Soket ini memungkinkan masuk ke dalam jaringan dan berkomunikasi dengan aplikasi lain ke dalam jaringan yang sama. Ini permainan. Nah, ini contoh-contoh permainan. Ini nanti kita lihat ya. Di contohnya yang ada apa tuh runut balik ya, match game, word game, card game, trading card game. Kalau orang Indonesia kayaknya tidak terlalu suka apa ya main game ya sama orang apa ya. Ini shooting game, shoot them up ya. Ini contohnya. Permainan dam-dam dikutip dari nanti kita lihat ya apa orang kampung berikut ini. Ini contoh tadi ya seperti susunannya lah ini ya. Papan permainan dam-damannya. Di sini ada nama-namanya apa enggak ya? Dalam sebuah papan terdapat titik dengan pijakan masing-masing. Ini dia ya. Ini seperti ini tim merah, ini tim biru. Pemain 1, 2 jumlahnya 16 bidak untuk masing-masing pemain. Kalau catur berapa ya? Berapa? Satu tim.
Ini 16 ya, 16 bidak untuk masing-masing Sama pemain. Bu, sama. Sama ya, cuman susunannya agak ini Sama. ya. Ya, susunannya dia 2 baris saja kalau Iya, iya. catur. Iya, iya. Cara permainannya menggerakkan bidak secara bergantian. Oh, iya, iya. Ketika pemain A sudah menggerakkan bidak, maka giliran B dan seterusnya. Apa pernah kamu lihat permainan seperti ini yang sudah dibuatkan dalam game yang udah jadi? Pernah? Belum ya? Berarti bagus juga Belum. idenya ini ya, membuat permainan apa? Permainan tradisional dimasukkan ke situ ya. Ini teknik pencariannya runut balik algoritma yang berbasis deep first search ya. Yang pertama, yang paling dalam itu yang mencari solusinya secara runut balik ya, sistematis dengan persoalan. Oke, di sini cara permainannya kalau menurut siapa ini ya, solusi dicari membentuk lintasan dari akar ke daun. Akarnya dulu baru ke daun ya, akar baru ke daun. Simpul-simpulnya yang live node dengan diperluas simpul E, expand node ya, yang ini adalah gambar yang kemarin ya. Tiap simpul E diperluas, lintasan yang dibangun bertambah panjang. Jadi setiap ada E diperluas, ya semakin melebar lah kan. Kemudian maka simpul E terbunuh dengan menjadi simpul mati. Fungsi yang digunakan menerapkan fungsi pembatas banding fungsion. Ini yang minggu kemarin. Jika pembentukan lintasan terakhir dengan simpul mati, maka proses diteruskan dengan membangkitkan simpul anak yang lainnya. Yang kemarin itu ya, kalau dia udah dead, ya selesai dicari yang bisa yang saat ininya, itu kata dia. Untuk si aturannya ini. Soket interface pada jaringan yang titik komunikasi antar mesin internet protokol. Oh, dia menggunakan ini ya, IP address juga ya. Ada remote IP, remote port. Mereka memanfaatkan soket membuat sebuah aplikasi ya. Soket program memungkinkan adanya komunikasi antara silent dan server. Jadi dia memanfaatkan jaringan juga ya. Salah satu contoh penggunaan soketnya adalah pembuatan program untuk chatting. Tahu kan yang bikin message itu ada juga orang Indonesia yang bisa ya. Buatan Indonesia cuman nggak langsung sehebat apa ya. Jadi dia buat kayak chatme, ada kemarin itu di Metro TV, dia membuat seperti ini. Ya, ini dia, socket programming. Ini merupakan komunikasi antara silent dan server. Ketika seorang user melakukan koneksi ke chat, program akan membuka koneksi ke port yang diberikan, sehingga server membuka soket pada port. Oh, oke ya. Papan permainan dan bidak permainan dibuat lebih menarik menampilkan interface. Bisa dimainkan tanpa harus ada 2 pemain. Tadi ya, bisa single, bisa multi. Analisis status loncat dam-dam. Mana permainannya ya? Di sini ada permainannya satu. Ini tadi ya. Satu, analisis papan pemain dan permainan dan bidak. Yang ini tadi ya. Jadi ini tadi yang biru, segini, merah, biru ya kan? Kemudian ini analisis permainan dan bidak yang dibawakan dalam bentuk array. Array itu adalah misalnya ini 20, 30. Berarti urusannya ini ya. Ini di kolom 1, nah, ini 1 ya, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 4. Ini 1, 2. Kalau dibuatkan ke bentuk metriknya, garis akhir pertahanan jika bidak adalah di saat I sama dengan 0, bidak biru, dan I sama dengan 8 untuk bidak merahnya. Status berjalan apabila move ya. Ada ketentuannya, berjalan harus sesuai dengan grid. Ini maksudnya sesuai dengan garis-garis ini kan. Ini memang jalannya ini nggak bisa apa lurus ya, harus gini ya. Harus mengikuti apa itu? Ya ini tadi gridnya ini yang sudah ada ya. Kemudian yang ketiga, analisis status loncat. Meloncat itu bisa dengan menangkap bidak. Cara melawan apa ya, memakan lawannya ya. Keempat, analisis status permainan. Statusnya di sini bertujuan untuk mengetahui apakah permainan sudah berakhir. Jadi di sini kalau disebut dia menang, apa deh si main dam-dam ini? Kalau dia dikatakan menang. Menghasilkan booklist.
Apa? Ini ada ya. Ini kan kalau sistem inilah nanti yang dibuatkan dia ke pemrogramannya ya. Yang ini skor lebih besar dari base score jika tidak maka penerusannya ke simpul anak yang lain. Ini kita harus sambil melihat itunya ya, sketsa permainannya supaya melihat mana skor lebih besar dari jika base score. Base score lebih besar dari blue base and base score lebih kecil dari red base. Jika tidak maka penelusurannya ke simpul. Melihat ini ya. Ini adalah salah satu contoh yang memang ini tadi ya, ini aturan permainannya ya, tidak hanya mau ada juga seperti rumus permainannya, backstake-nya, kelas DAM, ini perancangannya ya. Kalau misalnya kita perhatikan di hasil pemrogramannya hanya ini ya, tapi inilah yang ini dibuatkan ke sini ya tampilan menunya. Pemain, nah ini pemain 1, pemain 2. Ini dibuatkan. Kemudian diuji ya. Jadi ini salah satu contohnya. Hasilnya kalau dilihat memang ini ya di atas bidak merah. Jadi 00 yang tadi 00, 02, 04. Memang iya kan 00 sebaris itu adalah ini dia ya. 00, 02, 04. Baris berikutnya 11, 12, 13 melawan yang ini kan gitu kan. Kita lihat kesimpulannya ya. Kesimpulannya aplikasi permainan ini mengimplementasikan algoritma tracking berhasil. Iya, ini NetBeans. Jadi kalian bukan NetBeans yang bikin Android itu. Ibu, kalau Java itu NetBeans. Android-nya nggak pakai NetBeans. Ibu dulu sempat juga ngajar ini NetBeans ID. Tapi setelah Ibu katanya mereka pakai Eclipse ya. Kalau Ibu dulu NetBeans ya. Ini Java. Pure dia memang menggunakan Java ya. Algoritma backtracking diimplementasikan ya permainan dam-dam ya. Jadi nanti kita melawan si komputernya. Itulah tujuannya ini ya. Tapi ini tadi ya rumus-rumusnya yang tadi itu harus bisa supaya terlihat nanti mana yang skornya. Algoritma backtracking ini pencarian yang baik memiliki fungsi pembatas sehingga ketika pencarian dianggap tidak akan menemukan solusi lebih baik mencari diberhentikan. Oke, ini salah satu contoh permainan dari backtracking ya backtrackingnya adalah contoh-contohnya kalau nanti bisa kamu perhatikan di pembahasan apa ya contohnya ya di sini ada juga color ya membuat color di jalur yang ini ya ini puzzle puzzle ya ini yang tadi ya startnya di mana dan berakhirnya di mana kalau dia di end kembali mencari jadi dia makin udah selesai berakhir cari lagi itu maksudnya jadi dia makin melebar. Nah ini salah satu contoh graph coloring ya urutannya vertex AF ini dia seperti daun dan simpul ya warnanya RGB ini contoh juga graph coloringnya AF ED ini membuatkannya ya graph coloringnya kita lihat ini yang tadi stuck dia udah selesai nggak ada lagi ini dia oke ya ini ABCDEF ya bagaimana membuatkan colornya ini di dalam menggunakan strategi backtracking ya dengan struktur data setting warna untuk tiap negara dapat menemukan semua negara tetangganya lakukan dengan dua array warna di mana warna negara I adalah warna negara ke I misalnya negara ke I kelima Indonesia misalnya warnanya apa nah itu kan merah dan putih array negara tetangga merupakan negara tetangga ke J. Oke, untuk menentukan color-colornya ini ya seperti ini apa pemetaan ya pemetaan. Jadi dibuatkan mapnya. Jadi apanya codingnya ini void ini Java ya void ini dia untuk memberikan color yang tadi dengan ada semacam daun simpul mana yang diutamakan selesai yang dengan strategi tracking tadi ya. Nah ini dia struktur programnya dengan Java. Periksa warna yang dipakai, cetak hasil. Nah, seperti inilah contoh yang mau dikerjakan itu yang tapi ini kan ini Java ya, brick system outprint. Nah, kalian itu cari nanti yang menggunakan
apa itu namanya Python ya, Python aja supaya lebih nggak susah. Kalau misalnya Java ini agak komplit kalau mau installnya ya, harus apa tuh agak susah juga ya. Nah, ini dia. Oke, itu aja kayaknya penyelesaian dengan algoritma runut balik ya. Jadi itu contoh dari beberapa oke, mana tadi ya tugas itu ya. Jadi pertemuan kita ini masih 11 ya. Ini tolong dibicarakan siapa kelompok 1, 2, 3 dan 4, 4 kelompok aja. Materinya ini decrease and conquer kelompok 1, strategi kelompok 2, 3 backtracking, kemudian branch and brown, grab-nya tidak usah ya. 4 kelompok ini aja. Mau kelompok yang dulu nggak apa-apa, yang mana melebur. Melebur artinya kan kalau tadinya ada sampai kelompok 4 tetap, sisanya itu kamu cari, kamu mau kemana, discrete kelompok 2, atau kelompok 3, atau kelompok 4. Ya. Oke, ada pertanyaan mengenai pembagian tugas, jadi nanti rencana untuk untuk tugas pribadi, nanti kemungkinan Ibu akan minta dibuatkan blog ya, masing-masing bikin blog aja, supaya lebih sering kamu berkomunikasi dengan komputermu, supaya kamu sering memanfaatkan komputermu ya, supaya lebih banyak belajarnya ya. Jadi ini tugas kelompok, kalau pribadi nanti di pertemuan 12, jadi 2 minggu cukup ya. Ini lumayan banyak ya, sampai sebelum UTS. Bicarakan sama Komting yang mana kelompok 1, 2, 3, 4. Ibu tidak tidak mencampuri. Yang pasti semuanya tolonglah kalau temannya pun tidak aktif, tidak mau tahu, bagi rata aja ya. Nanti kan kamu yang makin pintar, kan begitu kan? Kalau kita yang tahu, semakin banyak kita berbagi, kita yang makin pintar gitu kan. Kalau yang lain tidak mau tahu, ya itu nanti makin dia semakin tidak tahu apa-apa begitu ya. Oke, sekian akhir sudah semua UTS cukup hari ini karena yang hadir segini. Sudah UTS semuanya? Irfan, Arun kamu apa? Oh ya, Arun apa? Kamu jago programnya di mana? Mana? Web? Siapa yang sudah jago? Jago dalam arti sudah paham lah, menguasai kan gitu kan. Bisa jadi, karena kan komputer ini tidak melulu apa yang diajarkan langsung itu. Kalau misalnya kamu orang yang kreatif, kamu mencoba, kamu mau mencoba, bisa-bisa kamu lebih pintar dari si dosennya, bisa jadi ya. Oke, karena waktunya less than 1 minute, Ibu rasa cukup. Kita kembali ke Gisi. Silakan dibagi kelompoknya supaya jelas siapa kelompoknya ya. Selamat sore. Sore Bu, terima kasih.